gue Fidel. Di sini gue akan cerita ke kalian, tapi ini bukan cerita gue. Ini cerita tentang keluarga saudara gue. Lebih tepatnya om gue. Sebut aja namanya Om Chandra. Tapi ingat, di sini gue bukannya mau gibah-gibah manja loh ya. Gue berharap ada pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah ini. Gue lanjut. Om Chandra ini bisa dibilang orang yang kaya. Bisnisnya di dunia properti cukup menjanjikan. Meskipun Om Chandra merupakan seorang pendatang alias perantau, dia memiliki banyak tanah di Jakarta. Luar biasa. FYI, Om Chandra udah nikah 3 kali. Istri yang pertama udah meninggal, terus dia nikah lagi. Habis itu sama istri yang kedua, mereka bercerai. Dan akhirnya, Om Chandra nikah sama wanita yang umurnya sangat terpaut jauh. Jadi bisa dibilang kelapa muda. Salah. Muda maksudnya. Dari ketiga pernikahannya, masing-masing istri memberikan 2 anak. Anak pertama dari istri pertama adalah seorang anak cewek. Dia yang paling tua di sini. Karena bokapnya sangat pelit, seringkali dia berbohong kepada papanya dengan memberi tagihan biaya kuliah abal-abal. Padahal uangnya justru dipakai untuk hal lainnya. Anak kedua dari istri pertama itu anak cowok. Dia yang paling diandalkan dan dipercaya buat nemenin bokapnya. Anak ketiga cowok lagi. Keempat cewek, kelima sama keenam cowok dua-duanya. Dan masih kecil. Walaupun Om Chandra ini kaya, dia tipikal orang yang pelit. Dia tuh nggak akan ngeluarin uang, bahkan untuk kepentingannya sendiri. Ya, mungkin karena dulunya dia terlahir dari keluarga yang serba susah. Hingga suatu hari, Om Chandra jatuh sakit. Ditambah lagi faktor usia membuat penyakit yang dia derita menjadi jauh lebih parah. Seharusnya dengan kemampuan ekonomi dan banyaknya harta, hal ini bukanlah suatu masalah. Bahkan, dia seharusnya bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang bagus. Tapi Om Chandra lebih memilih tidak menggunakannya. Semaksimal mungkin, dia berusaha super irit. Sampai suatu ketika, Om Chandra diharuskan untuk cuci darah saat itu juga. Tapi naas, alat cuci darahnya nggak berfungsi dengan normal. Sehingga Om Chandra dinyatakan meninggal dunia. Jujur, gue secara pribadi, waktu dengar kabar ini juga kaget. Dan pastinya ini jadi pukulan yang berat buat keluarganya. Kepergian Om Chandra menyisakan rasa pedih di hati keenam anak-anak. Awalnya mereka tampak akur dan baik-baik aja. Nggak ada satupun yang meributkan soal harta warisan. Tapi lambat laun, sifat egois mereka mulai muncul. Ditambah lagi istri ketiga almarhum Om Chandra mulai bermanuver. Seminggu setelah meninggalnya Om Chandra, anak pertama dari istri pertama juga mulai menuntut haknya. Karena dia merasa yang paling tua. Dia merasa dialah yang paling berhak mendapatkan warisan paling banyak. Akhirnya terjadi gesekan yang cukup intens antara anak tertua dengan istri muda Om Chandra. Singkat cerita, hubungan keenam anak Om Chandra mulai merenggang dan kurang baik. Satu hal yang gue tahu dari kisah mereka, keenam anak Om Chandra nggak pernah dibekali dengan pendidikan yang cukup. Pendidikan di sini bukanlah pendidikan formal, melainkan pendidikan nilai hidup dan aspek-aspek tentang how to survive dalam menyikapi hidup ini. Selama ini keenam anak Om Chandra terlalu banyak dimanja dalam zona nyamannya. Mereka terlalu banyak disuapi. Sampai-sampai mereka lupa semua ini milik bokapnya. Ya misalnya anaknya yang cowok cuma disuruh nyupirin bokapnya, nganterin bokapnya ke sana kemari. Habis itu nagihin duit kontrakan. Padahal semestinya kalau menurut opini gue, mestinya Om Chandra bisa nge-push anaknya untuk melakukan hal positif di luar itu. Kayak belajar entrepreneur, ngembangin bisnis bokapnya. Bukan malah cuma ngintil doang ngurusin hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilakukan sama orang lain. Bahkan anak paling tua justru lebih sering ngehabisin duit bokapnya dengan foya-foya ke sana kemari. Jadi secara gak langsung, anak-anak Om Chandra cuma jadi pesuruh orang tua yang terlanjur nyaman dengan kehidupannya. Dan rata-rata dari mereka tipikal orang yang takut sama Om Chandra. Kenapa? Mereka semua takut kehilangan sosok yang bisa dijadikan pegangan dalam hidup. Mereka semua sudah terlalu bergantung pada bokapnya. Jadi sebisa mungkin mereka nggak mau kehilangan uang jajan dari bokapnya. Hal inilah yang membuat keenam anaknya nggak bisa hidup dengan mandiri setelah kepergian Om Chandra. Pelan-pelan tanah warisan bokapnya mereka jual satu-satu sampai nyaris habis. Berhubung anak paling tua gak punya pekerjaan tetap, dia cenderung ngehabisin duit peninggalan Om Chandra. Alih-alih menggunakannya untuk hal yang lebih baik, anak pertama Om Chandra justru memanfaatkan keadaan adik-adiknya yang masih kecil dan polos dengan mendominasi hasil penjualan tanah warisan bokapnya.
Nyokap gue sempat cerita kalau Om Chandra pernah amanahin ke anak-anaknya buat ngebangun masjid di tanah yang udah disiapin misal beliau udah meninggal. Bukannya dijalanin tuh amanah, anak mereka justru kong-kali-kong buat jualan tanah bokapnya. Dan hasil penjualannya mereka bagi. Sisanya mereka buat bangun masjid tapi di kampung. Padahal Om Chandra amanahinya di tanah yang mereka jual. Seringkali dia bertengkar dengan adiknya yang cowok dan istri muda bokap. Hidup mereka dipenuhi dengan perselisihan. Setahun setelah kepergian Om Chandra, istri mudanya pindah keluar kota dan menikahi mantan pacarnya dengan membawa beberapa harta warisan Om Chandra. Lantas, apa kabar yang lainnya? Kabar terakhir yang gue tahu, anak pertama udah nikah sama suami bulenya dan tinggal di luar negeri. Karena dari dulu dia punya bad habit, jadi lama-kelamaan uangnya tergerus juga di sana. Anak nomor 2 bisa dibilang mendingan. Dia ngealokasiin warisannya buat kontrakan. Jadi bisa hidup lebih baik dari kakak pertamanya. Anak ketiga dan keempat masih tinggal sama nyokap. Sedangkan yang kelima dan keenam, gue nggak tahu kabarnya soal tinggal bareng nyokap dan suami barunya di luar kota. Dari cerita ini, gue berpesan kepada orang tua di luar sana. Jangan hanya meninggalkan harta benda. Itu bukan jaminan kesejahteraan anak dan keluarga kalian. Tinggalkannya itu ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalian lahir dan besar di keluarga yang berada, tapi jangan jadikan itu zona nyaman hingga kalian terjebak di dalamnya. Kita nggak akan tahu kehidupan kita di masa yang akan datang. Buat orang tua, jangan terlalu over manjain anaknya. Jangan disuapin terus. Kalau kalian terlalu sering, dia kerjanya cuma menghabisin duit orang tua doang. Hal itulah yang membuat hidup keluarga kalian gak akan bertahan lama. Dan terakhir, pesan gue buat anak-anak di luar sana, lu harus berani maju. Mau lu kaya, mau lu kekurangan, semuanya punya hak untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Ingat, lu gak boleh serakah bos, karena itu yang bikin rusak silaturahmi antara saudara. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian punya cerita yang unik dan menarik, silahkan kirim email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.